kita lanjut nomor 11 ya. Nomor 11. Ya, nomor 11. Sebuah balok bermassa 10 kilo. Oke, masanya 10 kilo diam pada sebuah bidang datar. Berarti ketahui masanya 10 kg diam. Berarti apa tuh? V0 ya. V0-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian dari waktu T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon, balok didorong dengan gaya konstan. Dari T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon. Didorong dengan gaya F sama dengan 50 Newton. Sejajar bidang datar. Koefisien biasa kinetik dan statik berturut-turut 0,2 dan 0,3. Mu S 0,2 sedangkan mu K-nya 0,3. Oke, dalam selang waktu antara T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon, balok akan ngapain gitu ya. Oke, berarti kita cari dulu saat T-nya 0 sampai 5 sekon, si baloknya itu dia berarti kan otomatis dia bergerak ya. Bergerak apa enggak gitu kan? Kita gambar dulu nih. Sini ada gaya berat W, berarti ini gaya normal, N ditarik oleh gaya F. Oke, di sini ada gaya gesek. Oke, kita cari gaya normalnya dulu biar kita tahu gaya gesek statisnya berapa. Apakah lebih besar dari F atau kurang gitu kan? Oke, masanya 10 kilo, berarti sigma Fy sama dengan 0. Karena cuma ada dua gaya, berarti otomatis N sama dengan W. Masa 10 kilo berarti ini 100 ya, 100 Newton. Maka gaya gesek statisnya mu S 0,2 dikali 100. Jadi 20 Newton. Oke, gaya dorong F-nya 50 Newton, ini 20, berarti otomatis si baloknya ini jadi bergerak. Oke, kalau bergerak berarti pakainya gaya gesek kinetik 0,3 kali 100. 0,3 berarti 30 Newton. Berarti gini ya. Oke, selanjutnya dalam selang waktu antara T sama dengan 5 sampai T sama dengan 10 sekon. Oke, berarti kita cari dulu percepatan dari 0 sampai percepatan dari 0 sampai 5 sekon. 5 sekon. Oke. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Berarti gitu ya. Oke, F-nya di sini berarti berapa nih? F-nya 30. Kurangi gaya geseknya 30, 0 dong ya. Ya enggak? F-nya bukan 30 tapi berapa nih? 50. Salah. 50 kurangi 30 berarti sama dengan masanya 10 kali A. Nah, 20. Jadi A-nya sama dengan 0,2 meter per sekon. Satuannya kuadrat, meter per sekon kuadrat ini ya. Oke, terus ngapain lagi? Kita cari kecepatan saat T-nya 5 sekon. V saat T sama dengan 5 sekon. V sama dengan apa tuh? V0 plus AT gitu kan? V0 plus AT. Awalnya diam, 0 tambah berarti 0,2 gitu kan? Dikali T-nya T-nya berapa T? Waktu 5. Oke, berarti saat 5 sekon, V saat waktunya 5 sekon itu sama dengan 0,2 kali 5. Berapa 0,2 kali 5? Ini 20 bagi 10 berapa? 2, salah. 2 ya, ini juga 2. Berarti ini kecepatannya 10 meter per sekon. Oke, yang dicari saat T-nya berapa? 10 sekon. Apakah dia sudah berhenti? Nah, atau mending kita cari aja si balok ini kan berarti kalau udah apa kan dia didorong tuh dari waktu 0 sampai 5 sekon. Nah, dari detik waktu 6 sekon sampai 10 sekon tuh gayanya udah nggak ada, udah hilang. Berarti otomatis si benda akan diperlambat. Kita cari aja perlambatannya sekarang jadi berapa, terus dia berhenti pada waktu berapa gitu kan. Oke. Berarti di sini perlambatan, atau kita lihat aja langsung optionnya ya. Kayaknya sih langsung ada jawabannya nih. Saat T 5 sekon sampai T 10 sekon, balok dia enggak, dia tetap bergerak tapi diperlambat. Bergerak dengan kecepatan konstan salah juga. Bergerak dengan percepatan tidak konstan salah, karena kalau percepatan itu konstan.
bergerak dengan dipercepat. Nah, saat T sama dengan 5 sampai 10 sekon dia bergeraknya tuh diperlambat. Kenapa? Karena nggak didorong lagi. Jadi dia tuh dipengaruhi oleh gaya gesek. Gaya gesek kan menghambat geraknya. Jadi karena menghambat, dia kecepatannya akan semakin berkurang dan lama-lama berhenti. Gitu. Jadi otomatis ya jawabannya yang E. Gitu aja. Oke. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 12. Sebuah bola bermassa M terikat pada ujung tali. Tali dan bola diputar pada bidang vertikal. Nah, berarti talinya diputarnya kayak gini. Nah, gitu ya. Dengan kecepatan sudut omega, pusat rotasi berada di ujung tali yang lain. Tegangan tali pada saat bola di posisi terbawah adalah nomor 12. Berarti di posisi terbawah itu di sini ya. Ada G berat W, ini T. Dia bergerak ke sana, berarti gitu kan, misalkan. Di sini berarti kan si tali itu kecepatannya berubah-ubah ya, dipengaruhi oleh percepatan. Kenapa sih? Karena saat di titik terbawah dia kecepatannya maksimum, kalau di titik teratas dia kecepatannya minimum. Berarti pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini karena dia lintasannya melingkar, maka ini A-nya itu AS gitu. Di sini berarti yang gaya yang searah percepatan ya enggak? Gaya yang searah dengan percepatan sudut. Nah, karena ini sentripetal berarti arahnya ke pusat itu positif. T min W sama dengan M dikali AS. Nah, yang dicari adalah enggak nih, diketahuinya tuh omega. Hubungannya dengan omega, A itu sama dengan omega kuadrat dikali R. Jari-jari lintasannya. Nah, kebetulan karena diputarnya di ujung tali, maka jari-jarinya itu sama dengan L, panjang talinya. Berarti yang dicari T sama dengan M omega kuadrat dikali L plus ya pindah ruas M kali G. Nah, berarti M-nya bisa keluar. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 13 nih. Seorang pemain ice skating ya berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Nah, omega 1 5 radian per sekon gitu. Ketika lengannya terentang itu kan, dengan melipat tengahnya momen inersia menjadi 75% momen inersia semula. I2 sama dengan 75% I1 atau 3/4 I1, berarti gitu ya. Jika dalam keadaan lengan terentang, energi kinetiknya adalah E. Berarti EK1 sama dengan E. Ini ya. Maka dalam keadaan lengan terlipat, energi kinetiknya menjadi berapa? Berarti yang kita cari apa nih? Nah, kita cari tahu dulu rumus energi kinetik rotasi apa? Nah, energi kinetik rotasi, EK rotasi persamaannya setengah I dikali omega kuadrat. Gini ya. Berarti EK2 EK rotasi 2 itu sama dengan setengah I2 dikali omega 2 dikuadratin gitu kan. Kita harus nyari apa dulu? Nyari omega 2 nya itu berapa kalinya omega 1 gitu kan. Karena yang E ini itu berarti sama dengan setengah I1 dikali omega 1 dikuadratin. Nah, kita cari omega 2 itu berapa kalinya omega 1. Dari hukum kekekalan momentum sudut, L1 momentum sudut pertama sama dengan momentum sudut kedua. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1-nya ya I1, omega 1-nya omega teman sama dengan I2. I2-nya 75%, 3/4 I1. Ininya omega 2 yang dicari. Coret. Jadi omega 2 itu sama dengan 4/3 omega pertama. Kecepatan sudut gerakan pertama. Baru sekarang kita masukin ke persamaan EK. Maka EK2 percobaan kedua energi kinetiknya itu sama dengan setengah I2 3/4 ya I1. Omega 2 nya ini 4/3 omega dikuadratin. Berarti gini ya. Berarti EK2 nya sama dengan setengah. Berarti kan ini 4/3 kuadrat. Jadi tinggal 3/4 I1. Nah, ininya jadi kayak tulis aja 4/3 kali 4/3 gini ya omega 1.
Nah, ini. Oke, ini habis nih, coret-coret gitu ya. Oh, berarti E-2 itu setengah I1 omega 1 dikali 4/3. Nah, ini itu kan sama dengan E. Berarti E-2 itu sama dengan 4/3 kali E. 4/3 kali E itu jawabannya C. Oke, lanjut nomor 14. Nah, nomor 14. Semua benda yang bergerak melingkar beraturan, Oke, besar resultan torsinya sama dengan 0. Benar ya? Karena kalau melingkar beraturan berarti percepatan sudutnya sama dengan 0 karena kecepatan sudutnya itu tetap. Karena judulnya juga melingkar beraturan gitu. Oke. Jadi pernyataannya benar. Resultan momentum sudutnya sama dengan 0. Resultan momentum sudut itu rumusnya ini L/I kali omega. Jadi nggak ada hubungannya dengan percepatan. Jadi walaupun dia kecepatan sudutnya konstan, ya momentumnya enggak 0 ya, kan I kali omega, omeganya kan enggak 0 gitu. Jadi benar salah jawabannya C, nomor 14 C. Oke, lanjut nomor 15. Oke, nomor 15. Pada senar gitar dengan panjang L terus masanya M, besar tegangan pada dawai agar menghasilkan frekuensi nada atas pertama F adalah, pada dawai ya, nomor 15 ada persamaan V sama dengan akar F L gitu ya per M. Tahu L nya saya bikin L kapital aja ya, L kapital ini L. Sedangkan rumus frekuensi Fn, frekuensi ke N gitu kan, itu sama dengan V dikali 2N plus 1 per 2 kali L. Salah. Maaf. N plus 1 kali 2N itu yang pipa organa terbuka. Tertutup ya. Kalau yang ini mah sama seperti pipa organa terbuka. N plus 1 per 2L ini ya. Oke. Yang dicari apa ini? Yang dicari adalah gaya tegangan pada dawai, berarti F. Nih, gaya tegangnya persamaan F-nya gimana? Di sini diketahui F-nya itu F sama dengan V-nya itu akar FL per M dikali N. Karena di sini nada atas pertama ya, nada dasar N-nya 0. Nada atas pertama berarti N-nya sama dengan 1. Tambah 1 per 2 kali L. Nah, gini ya. Oke, ini 2 coret-coret sama ya. Oke, berarti F sama dengan, atau biar biar ininya hilang, kuadratnya hilang ya. Biar kuadratnya hilang. Kebalik, biar akar hilang berarti kedua-dua harus dikuadratin. Ini F kuadrat dikali F L per M. Nah, ini 1 per L kuadrat. Berarti gitu ya. N-nya sama, coret. Berarti pindah ruas F kuadrat M dikali L. Udah ya. F kuadrat M kali L. Nah, di sini jadi sama dengan F gaya tegang tali. Udah. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor 16. Masih muat ya, satu soal lagi. 16. 2 buah kawat tembaga masing-masing punya diameter 1 mili dan 2 mili. Sedangkan kawat pertama punya panjang 2 kali kawat kedua. Rasio nah yang dicari itu rasio arus I1 per I2 itu sama dengan berapa? Gini. Nah, ini berarti pakai persamaan R sama dengan rho L per A. Nah, gini. I dengan R berbanding terbalik karena I itu sama dengan V per R. Gini ya. Oke, berarti kalau kita nyari ini nih, I1 per I2, berarti persamaannya jadi R2 per R1. Nah, oke, di soal kawat tembaga, nah sama-sama kawat tembaga, berarti otomatis apa? Massa jenisnya sama ya. Rho 2 ini Rho 1, yang ini L2, ini A2, L1 ini A1. Nah, karena sama-sama tembaga berarti massa jenisnya sama, coret. Oke, terus ini I1 per I2. Terus apa lagi? Di sini yang berbeda adalah diameter. Luas dengan diameter tadi hubungannya kuadrat ya. Jadi A itu sama dengan 1/4 VD kuadrat. Ini A1 ke atas, A2 bisa ke bawah ya. Jadi di sini D1 kuadrat, ini D
D2 kuadrat, karena ini per ya, jadi tinggal dibalikin gitu. Terus yang ini L2, yang ini L1. Oke, berarti sama dengan D1-nya 1 kuadrat gitu kan, D2-nya 2 kuadrat, sedangkan panjang kawat pertama 2 kali kawat kedua. Oke, berarti di sini 2L2, yang ini jadi berapa? Ini L2 gitu ya. Oke, udah kelihatan ya jawabannya berapa berarti? 1/8. Coret. Jadi perbandingannya 1/8. Oke, lanjut lagi. Sekarang nomor 17 ya pernyataan ini. Suatu selang mengeluarkan air dengan debit tetap. Air keluar dari selang itu menumbuk sebuah balok, kan? Yang diletakkan pada lantai licin. Kemudian balok bergerak dan menumbuk sebuah pegas. Nah, yang gerakan horizontal. Jika tumbukan balok dan pegas ini mengakibatkan pegas memendek, perubahan panjang pegas ini sebanding dengan debit air dan luas penampang ujung selang. Berarti kan di nomor 17 kan kita ninjau balok dan selang balok dan pegasnya dulu ya. Jadi kalau kita ngerjain soal-soal sebelumnya, kalau ada tumbukan antara balok, terus balok numbuk pegas, jadi pegasnya tambah pendek, kita gunain energi kinetik si balok dan energi potensial pegas ya. EK balok sama dengan energi potensial pegas gitu kan, setengah mv kuadrat sama dengan setengah kx kuadrat. Berarti di sini yang menyebabkan atau hubungannya si X ini berbanding lurus dengan V. Jadi semakin cepat si balok bergerak, maka semakin banyak perubahan panjang pegasnya. Ya, berarti semakin pendek gitu ya pegasnya, semakin banyak tambah atau perubahan, ya bisa memanjang atau memendek. Jadi saya bilang semakin banyak perubahan panjang pegasnya gitu. Oke. Terus hubungannya dengan debit. Nah, kecepatan balok di sini berarti dipengaruhi oleh kecepatan si air gitu kan. Nah, rumus kecepatan air itu ada di rumus debit. Nah, debit itu kan ada asas kontinuitas, di mana debit di suatu fluida itu dianggap kontinuitas tetap gitu kan ya. Oke, rumus debit Q sama dengan Q itu sama dengan A dikali V. Nah, kita kan mau ninjau kecepatan ya. Berarti kecepatan di sini Q per A berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, jadi kalau misalkan luas penampang si selangnya semakin besar, nah berarti kecepatannya kecil. Kalau kecepatan kecil, maka kan saat tumbukannya air dan balok tumbukan, berarti dia itu tumbukannya kayak tumbukan lenting sebagian gitu ya, lenting sebagian. Nah, kan momentum tuh tetap, jadi kemungkinannya kecepatan balok itu akan semakin tinggi kalau kecepatan air juga semakin tinggi. Logikanya seperti itu. Nah, kalau kecepatan air semakin tinggi, maka kecepatan balok tinggi, maka perubahan panjang pegas juga semakin besar kayak gitu kan. Jadi yang mengakibatkan X perubahan panjang semakin besar itu kecepatan balok, kecepatan air, dua-duanya harus besar. Sedangkan luas penampang tadi biar V-nya besar, itu luas penampang harus kecil. Jadi yang A itu salah. Nah, yang benar sebanding dengan debit V dengan Q ya, tapi terbalik dengan luas penampang selang. Jadi jawabannya nomor 17 itu adalah B gitu. Oke, selanjutnya nomor 18. Oke, nomor 18. Gas dengan jumlah mol NP gitu kan, disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston. Oke, yang masanya sangat kecil dan bisa bergerak bebas gitu. Oleh karena itu di atas tutup silinder disimpan balok bermassa M agar tutup silinder setimbang. Oke, jadi kalau setimbang berarti diam gitu kan. Nah, kemudian balok ditekan sedikit, lalu dilepas hingga terjadi osilasi, periodenya T. Pernyataan yang benar. Jika balok diganti dengan balok yang bermassa 4M, maka periode osilasi menjadi. Nah, ini hubungan periode dengan massa. Jadi di sini kan tadi misalkan ini bejana silinder, terus disimpan tutup. Nah, tutupnya itu bisa bergerak ke atas ke bawah gitu ya. Nah, jadi di sini silinder ini kan berisi gas, jadi gas ini dianggap sebagai pegas. Ada periode, ada frekuensi. Berarti ini kita belajar atau kita
kembali persamaan getaran pada pegas. Nah, oke. Persamaan getaran pada pegas itu ada persamaan T sama dengan 2V akar apa? Akar M per K. Oke, M per K. Jadi kalau masanya semakin besar, maka dia akan semakin cepat. Ya. Nah, oke. Jika balok, nah berarti di sini T itu berbanding lurus dengan akar M. Jadi kalau seperti pernyataan yang A, M-nya dijadikan 4 kali. Nah, berarti M-nya akar 4 itu kan 2 ya. Nah, berarti periodenya menjadi 2 kalinya gitu. Jadi jawabannya yang A gitu. Seperti itu. Tapi kalau frekuensi berarti kebalikannya 1/2V akar K per M gitu ya. Oke, sudah nomor 18. Selanjutnya nomor 19. Oke, nomor 19. Di sini ada sebuah batang logam bermasa 2 kilo. Terus panjangnya 1 meter diletakkan pada rel. Oke, yang dicari nilai medan magnet maksimum agar batang tetap diam. Nah, tetap diam berarti dia itu diam, timbang. Berarti berlaku hukum 1 Newton. Nomor 19, hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 gitu. Oke. Berarti di sini apa ya? Itu kan ada batang. Ada batang gitu kan? Oke. Nah. Oke, berarti nanti si batang ini dipengaruhi oleh gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya Lorentz. Kita bisa lihat di sana FL-nya, gaya Lorentz-nya. Terus di sini ada gaya gesek, ya. Gaya gesek berarti berlawanan, menghambat ke sini. Ini FG. Cuman ada 2 nih, berarti otomatis FL-nya FL min FG sama dengan 0, maka FL harus sama dengan gaya gesek. Gaya gesek rumusnya mu dikali N. Oke, di sini ada massa 2 kilo. Berarti otomatis di sini kan nggak ada gaya yang lain ya, gaya yang lain. Maka kita bisa simpulkan sigma F sama dengan 0, di mana N-nya itu sama dengan W. N min W atau ini. N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Masanya 2 kilo, berarti W-nya 20 Newton. Oke. Nyari gaya gesek berarti Fg sama dengan mu dikali N. Nah, koefisien geseknya 0,25. 0,25 kali 20 berarti sama dengan berapa? 5 Newton. Gini ya. Yang dicari B-nya ya. Oke, berarti kita masukin ke persamaan sana. Gaya Lorentz itu FL sama dengan Fg. Gaya Lorentz-nya B bil. Nah, kenapa nggak pakai yang BQV? Karena di sini ada panjang, terus ada arus nggak di sini? Ada nih 2,5 ampere. Jadi kita sesuai yang diketahui ya. Kalau BQV itu identiknya dengan muatan yang bergerak terus ada kecepatannya gitu. Oke, bil sama dengan gaya geseknya 5, B sama dengan atau B dikali I. I-nya itu 2,5. Terus L-nya 1. Oke, berarti B-nya sama dengan 5 begini. 2 Tesla. 2 Tesla jawabannya B gitu. Oke. Nomor 19, satu lagi ya. Nomor 20. Sebuah bola kecil bermassa M meluncur di atas permukaan licin mengikuti fungsi persamaan ya. Ada persamaan. Nomor 20 persamaannya Y sama dengan H0 dikali cos X ditambah 1. Ini dengan Y adalah ketinggian bola. Jika bola dilepas dari titik dan ketinggian maksimum pada sumbunya tanpa kecepatan awal, berarti V0 nya sama dengan 0 gitu. Oke, kecepatan bola ketika sampai di ketinggian, ketika H-nya misalkan HB itu sama dengan 3H0 per 4 dari permukaan tanah. Kecepatan, oke. Misal nih, saya gambar di puncak, saya misalkan titik A. Nah, titik B misal di sini. Ya, ini titik B. Ini HB berarti gitu kan. Oke, di tinggi maksimum, ketinggian maksimum HA itu karena tinggi maksimum. Berarti tinggi maksimum itu terjadi jika nilai cosnya maksimum. Nilai cos maksimum itu sama dengan 1.
Oke, berarti tinggi maksimumnya itu sama dengan H0 dikali 1 tambah 1. 1 tambah 1 2, berarti sama dengan 2H0 gitu kan. Oke, itu tinggi maksimumnya. Nah, sekarang kita suruh nyari berapa sih kecepatan di titik B. Nah, di mana HB-nya itu sama dengan 3H0 per 4. Berarti kita pakai apa? Pakai hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Karena dia dilepas tanpa kecepatan awal, keterangannya seperti itu, berarti kecepatan di titik A itu sama dengan 0 ya. Karena 0 maka EKA-nya sama dengan 0. Kita langsung tulis aja, berarti energi mekaniknya sama dengan energi potensial di titik A gitu ya. Jadi ini MGHA sama dengan, kalau yang ini mah ada kecepatannya, ada energi potensialnya juga, MGHB ditambah, berarti gitu ya, ditambah setengah MVB kuadrat, coret, berarti G dikali HA itu 2H0 sama dengan HB 3/4 H0 ditambah setengah VB kuadrat gini. Oke, oh ini G nya ketinggalan, pindah ruas, berarti 2H0 atau 2 dikurangi 3/4 ininya GH0 gini ya, sama dengan setengah VB kuadrat. Oke, 2 itu berarti sama dengan 8/4 ya. 8/4 dikurangi 3/4 jadi 5/4 GH0 sama dengan setengah VB kuadrat. Berarti gitu ya, dicoret. Jadi berapa? 2. Nah, oke, jadi VB sama dengan akar. Oke, 5/2 GH0. Jawabannya C. Gitu. Oke, alhamdulillah pembahasan teori 6 selesai ya. Silahkan nanti dicek ulang lagi, dihitung kembali, barangkali ada yang komanya kurang tepat atau mungkin pangkatnya, terus mungkin ada yang perlu pakai kalkulator, silahkan nanti dihitung kembali. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.